Halo gengs, balik lagi di YouTube channel gue. Masih bareng gue Budiawan Arif-Anggoro dan kita masih di garasi mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Nah, kali ini lagi-lagi gue masih dengan mobil Honda Freed. Cuma di video ini beda nih gengs, karena kalau di sebelumnya gue mereview mobil Honda Freed yang tipe PSD ya, Power Sliding Door 2011. Nah, untuk kali ini sama-sama Honda Freed, tahunnya sama juga 2011, tapi ini adalah tipe yang SD ya. Sama-sama sebenarnya, kurang lebih sih sama-sama punya sliding door, cuma bedanya untuk sliding doornya yang satu untuk yang PSD itu sudah elektrik, kalau ini masih manual. Dan di video ini gua bukan ingin mereview ya Freed ini atau Freed dengan varian SD ini, cuma gua ingin sebenarnya membedah perbedaannya apa aja sih untuk dari eksterior dan interior itu sebenarnya perbedaannya apa aja sih yang ada di Honda Freed SD dan PSD. Nah, kita langsung lanjut. Nah, sebelum gue bahas mengenai perbedaan apa aja ya dari sisi depan atau grillnya antara PSD dan yang varian SD ini, yang pertama gue ingin sharing mengenai mobil ini karena menurut gue sendiri mobil ini adalah mobil yang boxy banget. Tapi kalau kalian mencari mobil yang dengan space yang besar, yang lega dan lapang, apalagi kalau kalian kebutuhannya memang sering membawa anggota keluarga yang banyak, mungkin menjadi salah satu pilihan. Nah, tapi memang untuk bagian belakangnya pun juga bisa di sliding ya, karena bisa dilipat. Kalau kalian bawa barang atau koper segala yang lainnya, itu space-nya bisa lebih besar. Nah, perbedaan yang paling utama atau yang kalian bisa lihat di bagian sisi depan, yang pertama kalau dibandingkan dengan yang tipe atau varian PSD itu yang paling kelihatan dari depan adalah grill depannya. Itu kalau dia yang tipe varian PSD itu sudah menggunakan krum-kruman, list krum di bagian ini untuk grill depannya. Di 3 list ini sudah menggunakan krum. Kalau di SD ini masih menggunakan bahan plastik seperti biasa, warna hitam. Jadi itu hal pertama yang berbeda di bagian depan. Untuk lampu headlamp itu sama, tapi kalau di sini nggak ada fog lampnya ya. Yang kedua nggak ada fog lampnya kalau di yang SD. Tapi kalau yang di PSD itu sudah ada fog lampnya. Untuk sisi ban ini menggunakan Dunlop R15 dengan ukuran 185/65. Ini sama yang PSD pun juga sama menggunakan ban yang sama. Cuma ini kalau yang PSD saya ingat gue agak sedikit berbeda ya. Sama-sama menggunakan two-tone color sebenarnya untuk velgnya. Tapi kalau yang PSD lebih kayak ada pekat, lebih huruf yang dilakukan di V ini lebih kelihatan hitam pekatnya deh. Kalau nggak salah seperti itu. Dan untuk lampu sen, kalau untuk yang SD itu ada di sini ya. Untuk yang varian ini. Tapi kalau yang di PSD dia udah nyatu di bagian spion. Di bagian spion ini sudah, kalau yang tipe PSD untuk lampu spionnya berada melekat di bagian spionnya. Dan juga kalau PSD sudah retract ya, sudah elektrik spionnya dan sudah bisa di retract. Kalau ini belum bisa di retract. Nanti kita akan coba. Oke gengs, yang selanjutnya perbedaannya yang mencolok juga, kalau di PSD itu semua banyak aksen krum-kruman ya, warna silver. Nah, di sini di bagian samping pun juga sama. Kalau di yang varian SD ini masih menggunakan warna yang sama dengan warna bodi, warna hitam dan belum krum-kruman. Kalau PSD yang untuk handle-nya sudah menggunakan krum. Dan untuk list atas, list di atas kaca itu untuk PSD pun juga sudah menggunakan aksen krum-kruman dari depan sampai ke tengah. Nah, itulah beberapa perbedaan untuk sisi eksterior. Nah, untuk selanjutnya perbedaan yang paling mencolok tadi adalah di awal sudah gue sebutin beberapa perbedaan dengan PSD dan SD itu apa, adalah masalah door handle yang di row kedua ya.
Jadi sistemnya masih sistem dorong manual. Kalau yang di PSD semua udah elektrik. Ketika kalian tekan ini, dia udah otomatis mundur sendiri. Kalau yang PSD, kalau yang untuk yang SD ini masih manual. Jadi masih membutuhkan power ketika untuk kalian memasuk. Dan untuk bagian belakangnya ini sama plek dengan yang PSD. Ada sunroof, ada spoiler belakang, ada defogger, ada wiper, dan juga ini pun sama. Untuk bagian stop lamp belakang sama. Ada sensor belakang, 2 sensor belakang, walaupun memang belum ada rear kamera. Tapi perbedaannya lagi-lagi ada untuk bagian belakang ini adalah di bagian ini. Untuk yang PSD itu sudah menggunakan chrome, kalau ini belum. Hanya itu saja. Kalau untuk logo ini semua sama. Nah, kita lihat bagian dalam. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ketika kalian membuka bagian bagasi, ketika kalian butuh space yang lebih, kalian bisa lipat bagian belakangnya ya. Ini hampir-hampir sama dengan Innova ya, bukan hampir-hampir sama, memang sama. Cara lipatnya adalah dengan kalian tekan yang bagian ini, handle pada panel ini, terus tarik tuas yang di bawah, terus kalian gantung di bagian sini. Nah, jadi kalau kalian butuh space yang lebih besar, kalian bisa pakai yang bagian row ketiga. Nah, kita pindah ke bagian dalam. Nah, oke gengs, kita tutup dulu. Wow, cukup panas. Untuk bagian dalam, kalian bisa lihat di vlog atau review gua sebelumnya yang Honda Freed PSD tahun 2011 sama. Untuk posisi duduk pun sama, lega ya. Ya, sama banget dengan Freed yang gua review di video gua sebelumnya. Untuk jok ini menurut gue sangat nyaman sekali ya, karena ini sebenarnya udah dilapisin ya. Setahu gue sih untuk joknya itu warnanya beige ya, dan fabric, tapi ini udah dikasih cover kulit. Dan juga yang di bagian belakang, bagian row ini sudah ada armrestnya. Nah, ini ada armrestnya, sama dengan PSD pun juga sama, cuma bedanya armrestnya kalau PSD itu ada nggak hanya yang di bagian row kedua, tapi yang bagian row pertama yang sisi driver dan penumpang belah kirinya pun ada armrestnya, tapi cuma satu armrestnya. Kalau misalkan di kursi bagian kiri, armrestnya di kanan, begitupun sebaliknya. Tapi kalau di SD ini dia hanya armrestnya hanya ada di tengah. Tapi sisi off-road pun sama, hand grip juga ada, sama, lampu baca ada di tengah dan belakang sama. Dan untuk ini door trimnya pun sama. Wah, nggak ada perbedaan sama sekali. Kita lanjut ke bagian driver. Oke gengs, gue udah berada di bagian kemudi. Untuk selanjutnya, tadi gue lupa ya, untuk yang tahun 2011 ini, untuk yang PSD maupun SD itu belum ada double blower ya, tapi ada yang kalau yang facelift tahu gue tuh ada double blower di belakang. Jadi kalau kalian nggak nyalain AC, ya mungkin agak sedikit butuh waktu untuk mendinginkan ruang kabin ya, apalagi untuk bagian tengah belakang ya, karena belum ada double blowernya. Nah, untuk bagian ini, bagian driver ini, kalau sisi mengemudi sih enak. Kalian bisa lihat di vlog gue yang Freed yang sebelumnya, enak. Jarak pandang sih kalau untuk Freed ini menurut gue jarak pandangnya cukup lebar, karena kacanya kalian bisa lihat tadi, kacanya itu panjang banget ininya, pilarnya itu panjang banget menjorok ke depan. Dan kalau misalkan kalian beli kaca film mungkin bisa lebih mahal ya, kalau nggak salah mungkin bisa lebih mahal karena gede, kacanya itu gede banget. Nah, perbedaannya dengan yang tipe PSD itu adalah yang pertama itu terletak di bagian AC. Nah, di bagian AC ini
masih menggunakan sistem knop ya, seperti kompor gas. Beda dengan yang PSD. PSD itu sudah digital, meskipun lebih bagus lah menurut gua daripada knop-knop. Jujur kalau gua knop-knop ini masih seperti rasanya masih lama banget ya menggunakan sistem putar gitu. Kurang suka, mendingan yang digital yang gue lebih suka dan enak, karena lebih enak enak dilihat juga kalau untuk yang digital tinggal pencet-pencet. Kalau ini masih sistem knop. Nah, untuk audio sudah double din audionya, sama, nggak ada perbedaan dengan yang PSD. Untuk dashboard pun juga sama, perpaduannya hitam abu-abu, overall seperti itu. Overall sih oke, nggak ada perbedaan lagi dibandingkan yang PSD ya. Untuk MID-nya pun juga hampir sama dengan digital, tachometernya, jarum, dan juga untuk sisi panel yang bahan bakar juga sudah digital, semua udah digital kecuali jarum odometer ya. Nah, yang gue suka dari Freed ini overall sih, kalau kalian pergi sendirian atau dipakai untuk operasional sehari-hari sih menurut gue sih kurang nyaman. Mungkin kalau kalian dibawa atau kalian punya supir atau bareng teman-teman rame, ketika kalian yang tidak mengemudi mungkin menurut gue sih nyaman banget mobil ini. Memang sih boxy atau gede ya menurut gue, tapi secara overall mobil ini enak kalau dipakai untuk nggak sendirian atau untuk ramean ya, lebih dari 1 atau 2 orang menurut gua. Nah, ini juga sekedar informasi aja, mobil ini bukan untuk kebut-kebutan ya mobilnya, jadi untuk santai, buat santai enak. Untuk sisi kekedapan suaranya pun juga lumayan oke. Lumayan oke dan lumayan kedap. Jadi menurutku sih nyaman banget. Itu saja perbedaannya untuk Honda Freed antara PSD dan SD ya. Jadi setelah gue bedah, gue lihat kurang lebih perbedaannya itu aja tadi. Dari mulai list-list yang chrome, dari mulai lampu sennya sudah terpasang di spionnya untuk PSD, dan kalau PSD ini belum. Dan untuk grill, untuk velg ya, velgnya, bentuk peleknya agak sedikit berbeda, dan juga AC-nya juga berbeda dibandingkan yang PSD. Kesimpulannya, kalau dari fitur eksterior dan interior itu saja. Selebihnya semua hampir sama. Dari sisi mesin juga sama, menggunakan mesin yang sama dengan Honda Jazz. Untuk dashboardnya pun sama. Untuk ruang penyimpanan, glove box, cup holder segala macam sama. Head unit audio juga sama. Jok juga sama. Oh ya, kalau di depan yang gue lupa nih, yang SD ini, yang armrest yang di pengemudi nggak ada ya, tapi kalau yang di PSD ada. Untuk sisi belakang armrest sama, belum ada double blower juga sama. Udah ada lampu baca di bagian tengah dan belakang sama. Oke. Oh iya, satu lagi, spionnya sudah elektrik tapi belum bisa di retract kalau yang di SD ya tadi ya. Kalau di PSD kan sudah. Itu saja video kali ini mengenai komparasi yang ada di PSD, varian PSD, dan yang ada di varian SD. Jadi fiturnya dari eksterior dan interior perbedaannya itu. Dan dukung terus channel gue ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini atau kalian punya Freed nih, kira-kira ya, kalian bisa komen di bawah ini kira-kira kekurangannya apa, kelebihannya apa, biar mungkin kalau misalkan gue pun juga ada yang belum tahu, jadi ilmu buat gue dan teman-teman yang nonton video ini. Apalagi kalau cara merawatnya, nah perawatannya bagaimana, itu mungkin bisa lebih bagus. Oke, itu saja dari gue dan vlog gue ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton video gue ini. Dan kalau misalkan kalian kebetulan lagi cari-cari mobil, mungkin mobil untuk yang khusus untuk keluarga ya, menurut gue ini menjadi salah satu mobil yang cocok dan menjadi salah satu pilihan buat kalian. Untuk range harga, setahu gue kalau untuk mobil-mobil second ya di tahun 2020 ini
mobil second yang Freed ini kurang lebih di bawah 150 ya, kurang lebih 120-an lah, bisa kurang bisa lebih ya, kurang lebih seperti itu. Dan sampai jumpa di video gua berikutnya, dan tetap tongkrongin terus Garasi Mobil, serunya nge-review mobil di garasi rumah. Dan sampai jumpa, bye bye gengs. Oh, kesini.